Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saum atau Ramadan. Karena kurang dari 2 bulan insya Allah kita akan bertemu bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Ketika seseorang masuk bulan Rajab, maka disunnahkan untuk memperbanyak doa yang berisi harapan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab ini, berkahilah Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Perbanyak doa, kita berharap agar kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya mendapatkan umur panjang, kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan umur kita, sehingga bisa menggunakan umur kita ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Babus saumi, bab menjelaskan tentang puasa. Puasa itu apa? Secara bahasa as-saum, siam, puasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari lapar, namanya puasa. Dari dahaga haus, puasa. Dari ngomong diem saja, nahan, itu puasa. Tidak marah, namanya puasa. Nah, kita tidak tidur, namanya puasa. Tidak makan ini dan itu, namanya puasa. Secara bahasa saum adalah menahan. Dan secara syariatnya, istilah syariat adalah imsakun an muftirin bisurutih, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, yang batalin puasa itu apa saja? Banyak, insya Allah. Nanti kita akan pelajari bersama-sama apa saja yang dapat membatalkan puasa. Contohnya apa? Umpama saya contohkan satu, yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu ke dalam lubang tubuh kita. Lubang yang sudah ada ya, lubang 9 ini kecuali 2 mata. Nah, berarti jumlahnya ada 7, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, kemudian kubul dan kubur. Kita punya kemaluan depan belakang, ada masuk sesuatu ke dalam lubang 7 tadi, maka dapat membatalkan puasa. Kita mandi, bagaimana hukum mandi di dalam berpuasa? Terus kemudian ketika kita mandi masuk sesuatu atau air ke dalam telinga kita, batal puasanya atau tidak? Maka ada pentafsilan. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Masih banyak orang yang menganggap kalau dia mandi kemudian masuk air ke telinganya terus dibatalin sekalian. Nah, dia makan ketika itu, tidak bisa.
Jadi ada apa? Ada tafsilan, ada perincian-perincian yang harus kita ketahui ketika kita kemasukan air ke telinga kita atau ke hidung kita atau bahkan ke mulut kita, ada kalanya batal, ada kalanya tidak batal. Kalau orang sudah batal puasanya, ada yang boleh langsung makan seketika itu, ada yang tidak boleh. Kalau makan haram, dia wajib imsak, wajib menahan dari lapar dan dahaganya sampai maghrib. Nah, ada pentafsilan atau perincian. Nah, kemudian puasa Ramadan ini difardukan di bulan Sya'ban, yakni dimulainya itu di bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu puasa. Nah, kapan kita diwajibkan puasa? Kita diwajibkan berpuasa dengan dua perkara. Ketika satu, sudah muncul hilal, sudah terlihat hilalnya, walaupun hanya satu orang yang adil sudah melihat hilal, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kalau hilal belum terlihat, maka jangan kita berpuasa Ramadan. Ya, yang penting patokannya itu hilal. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Rasul, berpuasalah kalian kalau sudah melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian ketika hilal Syawal sudah terlihat juga. Maka patokannya nomor satu adalah hilal. Nah, kalau hilal tidak terlihat bagaimana? Maka kita disuruh untuk melakukan yang kedua, yaitu apa? Ikmal thalathina Sya'ban. Menyempurnakan bulan Sya'ban hitungan 30. Ya, kalau hilal terlihat di tanggal 29, sudah selesai 29 Sya'ban, kelihatan hilal. Nah, berarti besok Ramadan. Itu kan, kalau nggak kelihatan hilalnya, maka kita sempurnakan 30. Nah, 30 nggak kelihatan hilal juga, langsung puasa Ramadan. Karena di bulan Hijriyah itu tidak ada tanggal 31, maksimal tanggal 30. Ini bulan Hijriyah. Tahunnya tahun Hijriyah, bulan hilal. Nah, yang kita yang kita kenal sekarang ini kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka dengan dua perkara ini. Lah terus kalau ada umat muslim yang mereka menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal dengan hisab bagaimana? Dengan hitungan bagaimana? Hitungan itu kan pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu pasti, tidak mungkin meleset ya, kalau hitungannya benar ya, tidak mungkin meleset. Nah, bagaimana itu? Secara hitungan, sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad. Secara hitungan, nanti sore itu tanggal 1 Ramadan. Secara hitungan hisab falakiyah ya, tanggal 1 Ramadan. Tetapi ketika dilihat hilalnya itu nggak kelihatan, maka mana yang didahulukan? Apakah kita mendahulukan hisab atau mendahulukan hilal? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang ngomong dahulukan hisab, dan ini pendapatnya Tajuddin As-Subuki. Imam Tajuddin As-Subuki termasuk salah satu imam di dalam madhab Syafi'i yang mempunyai pilihan hukum orang yang meninggal terus kemudian punya utang sholat, wajib untuk dibayarkan, diqodokkan oleh ahli warisnya. Ini yang berkata siapa? Imam Tajuddin As-Subuki. Kalau tidak diqodokkan, maka dibayarkan fidyah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Banyak banget ketika ahli keluarganya ada yang meninggal, dia punya utang sholat, diqodokkan sama ahli warisnya. Kalau tidak diqodokkan, dibayarkan fidyah. Atau bahkan ada yang melakukan dua-duanya, dibayarkan fidyah dan diqodokkan. Ini siapa? Tajuddin As-Subuki. Nah, Muqtamad Syafi'iyah nggak ada qodok.
Orang yang meninggal punya utang sholat tidak wajib mengqadha'kan ahli warisnya. Ini muktamad dari pendapat madhab Imam Syafi'i. Nah, termasuk Imam Tajuddin As-Subki mempunyai pilihan hukum juga. Apa itu? Ketika bertentangan bentrokan antara hisab atau ilmu hitung-hitungan dengan hilal, maka yang lebih didahulukan adalah hisabnya, ilmu hitung-hitungannya, karena 1 tambah 1 mesti 2, hitung-hitungan tidak meleset. Nah, kalau hilal kan pandangan mata seseorang, kadang melihat kadang tidak. Nah, pas kedip hilal muncul hilang lagi, nah bisa terjadi. Tetapi muktamad dalam madhab Syafi'i, tadi kan pilihannya ya Imam Tajuddin As-Subki. Nah, muktamad dalam madhab Syafi'i kita lebih kedepankan hilal. Karena apa? Karena ada nas sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena sebab melihat hilal. Kalau kita nggak ngelihat hilal, maka sempurnakan bilangan 30. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua Indonesia, ada sebagian besar orang Indonesia yang mereka berpegang teguh dengan hilal. Sudah ngelihat hilal, berarti tanggal 1, ya kan? Belum melihat hilal, sempurnakan 30 dulu, baru setelahnya nanti tanggal 1. Nah, terus kita milih yang mana? Di dalam hal fikhiyah kita milih tergantung mailul qalb. Nah, kita hatinya berpaling menuju kemana, kita yakinnya kemana, itu yang akan kita ikuti. Nah, dan semuanya ini adalah ijtihadiyah, ya. Ilmu hisab hitung-hitungan 1 Ramadan 1 Syawal itu ijtihadi, ya. Ijtihad, tidak ilmu qat'i. Nah, wa innama yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin. Berpuasa di bulan Ramadan itu kewajiban ke atas siapa? Syarat-syaratnya apa saja? Maka orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan adalah 1 orang mukallaf. Mukallaf itu Islam baligh akil. Orang yang sudah beragama Muslim. Kita coba kita analisa diri kita sendiri. Kita wajib puasa Ramadan atau tidak? Lihat, 1 adalah mukallaf, jadi Muslim. Kita alhamdulillah sudah beragama Islam. Sudah pernah membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Ustadz Kiai? Sudah pernah menyaksikan kayak gitu? Nggak perlu. Kenapa? Kita dari kecil bapak ibu kita sudah Muslim, kita lahir dalam keadaan Muslim, maka tidak perlu menyaksikan pembacaan 2 kalimat syahadat. Di dalam kitab Minhajut Thalibin, di situ disebutkan anak bisa dihukumi Islam itu ketika apa? Artinya dia tidak wajib lagi membaca 2 kalimat syahadat, menyaksikan kepada ustadz, kiai dan lain sebagainya. Ketika bapak ibunya Muslim, maka si anak otomatis Muslim. Atau bapaknya saja yang Muslim, ibunya non Muslim, anaknya hukumnya Muslim. Atau ibunya saja yang Muslim, bapaknya non Muslim, anaknya tetap hukum Muslim. Kalau dia dewasa, balik dan memilih agama Islam, maka tidak wajib untuk menyaksikan 2 kalimat syahadat. Nah, menyaksikan 2 kalimat syahadat itu wajib bagi orang yang asalnya non muslim, kemudian berpindah ke dalam agama Islam, maka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, kita pertama adalah orang Islam, sudah memenuhi kriteria. Yang kedua, kita akil, sudah berakal, artinya akal kita ini sehat, kita tidak sedang dalam keadaan gila, ya, akal kita sehat. Yang ketiga adalah baligh, dan kita semuanya baligh, alhamdulillah. Baligh tandanya ada 3. Yang pertama, dia itu sudah ihtilam atau mengeluarkan air mani. Nah, dengan cara apapun sudah keluar air mani, maka dia dikatakan baligh. Yang kedua, khusus perempuan sudah haid, ya, sudah haid, maka sudah dikatakan
balik. Dan kalau orang belum pernah mengeluarkan air mani, orang belum pernah haid, maka tinggal satu cirinya, tandanya, yaitu umur 15 tahun hijriyah tentunya, bukan masehi. 15 tahun maka dia itu sudah dikatakan balik. 3 kriteria kita sudah mengalaminya semuanya, muslim, akil, dan balik. Dan yang keempat, mutikun lahu, berkuat untuk berpuasa. Ya, kita kuat puasa, maka kita sudah wajib untuk ikut berpuasa di bulan Ramadan. Dan kuatnya ini kuat secara hissi atau secara syar'i. Memang secara kenyataan kita kuat berpuasa, yaitu secara syar'inya juga kita kuat berpuasa. Nah ini pengecualian, fala yajibu ala sobiyyin wa majnunin, maka tidak sah berpuasa, tidak wajib berpuasa bagi satu pengecualian muslim, berarti non muslim. Non muslim tidak wajib puasa Ramadan. Kewajiban ya, tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Non muslim tidak wajib dan tidak sah. Dan yang kedua, pengecualian dari balik adalah sobi, anak kecil, anak yang belum balik, yang belum terdapat ciri-ciri 3 tadi, maka dia tidak wajib puasa. Tetapi kalau ikut puasa akan sah puasanya, ya. Anak kecil tidak wajib puasa, tapi kalau puasa akan sah. Tapi kita sebagai orang tua wajib mengajarkan si anak tersebut untuk terbiasa puasa Ramadan, supaya ketika mereka balik, mereka dewasa, sudah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, pengecualian dari akil, orang yang berakal adalah orang yang gila. Maka orang gila tidak wajib berpuasa. Kalau puasa sah atau tidak? Tidak. Ya, orang gila tidak wajib puasa. Dan pengecualian daripada mutikin lahu, orang yang kuat berpuasa adalah orang yang tidak kuat berpuasa. Tidak kuat berpuasa ini ada 2 macam. Ada yang secara hissi kenyataan dan ada yang secara syar'i. Secara hissi contoh seperti orang tua, orang sudah sepuh gitu, dia itu nggak kuat puasa. Kalau puasa itu sakit perutnya dan lain sebagainya. Orang punya penyakit mah, ya, dia itu nggak makan 5 jam saja sudah mules perutnya, udah melilit perutnya, maka dia nggak kuat puasa, itu namanya. Lah terus bagaimana? Nanti orang yang tidak kuat puasa, seperti orang yang sudah sepuh banget, dia nggak akan kuat puasa. Atau orang yang sakit, yang sakitnya itu la yurjabur yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, ya, tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka ini orang tidak wajib mengqadha, ya, tetapi dia itu nanti setiap harinya membayar 1 mud daripada makanan. Kalau kita beras, ya, 1 mud beras. 1 mud itu berapa? 0,67 kg. Setengah kilo lebih dikit lah, 0,67 kg. Itu setiap 1 hari puasanya. Kalau 30 hari dia itu meninggalkan puasa karena memang tidak kuat, ya udah 30 mud berarti 0,67 kilo dikali 30 hari. Maka dia cukup bayar gitu saja. Kapan bayarnya? Bayarnya setelah fajar. Ya, setelah fajar itu dia dibayar, atau setelah 30 selesai semua baru dia bayar. Ya, kalau bayarnya sebelum fajar atau sebelum Ramadan dibayar duluan, maka tidak sah. Ini khusus bagi siapa? Syekhul Haram, orang yang sudah sepuh banget, kemudian orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Kata dokter, wah ini tidak bisa sembuh ini. Maka dia tidak wajib puasa karena memang tidak kuat. Ada orang yang tidak kuat puasa tetapi dia tidak membayar makanan, yakni nanti dengan mengqadha, yakni orang yang sakit tetapi masih bisa diharapkan sembuhnya.
Nah, dia tidak wajib puasa orang yang sakit itu karena memang tidak kuat, tetapi dia nanti wajib mengqadha ketika sudah sehat. Dan ada yang tidak wajib puasa secara syar'i. Siapa itu? Orang yang haid, orang yang nifas. Dia secara hissi, dohirnya kuat, disuruh untuk tidak makan, tidak minum seharian kuat, akan tetapi syariat melarang dia untuk berpuasa. Orang yang haid, orang yang nifas, dia tidak wajib berpuasa dan tidak sah, ya, tidak wajib dan tidak sah. Kalau puasa malah dosa, ya, orang haid, orang nifas kalau ikut puasa hukumnya dosa. Nanti mereka orang yang haid, orang yang nifas wajib mengqadha setelah selesai haid dan nifasnya. Nah, kemudian ada syarat sah daripada berpuasa. Nah, orang puasanya bisa dikatakan sah itu kalau tadi dia itu bersih daripada haid dan nifas, kemudian berakal mulai dari pagi sampai sore hari, ya, berakal mulai dari pagi sampai sore hari sampai selesai puasa. Nah, kalau ada orang yang gila sebentar saja di dalam seharian dia puasa, maka hukum puasanya batal, ya, kalau apa? Kalau hilang akalnya. Lah kalau tidur bagaimana? Tidur tidak batal puasanya. Oh, seharian dari qoblal fajar, sebelum fajar dia tidur, ba'da maghrib baru bangun, batal tidak puasanya? Tidak batal. Iya, walaupun hilang akal, ya kan, tapi tidak batal. Kalau pingsan bagaimana? Pingsan, kalau pingsannya sehari full sebelum fajar sampai setelah maghrib dia pingsan, maka puasanya apa? Tidak sah. Nah, kalau sebelum fajar dia pingsan, zuhur dia itu siuman sembuh, terus kemudian pingsan lagi sampai setelah maghrib, maka puasanya dihitung sah, ya. Nah, wa waqtun qabilun lisaum, dan kemudian dia puasa itu di waktu yang sah untuk dilakukan puasa. Emang ada waktu yang tidak sah dilakukan puasa? Ada. Nah, hari-hari yang dimana kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Kalau kita puasa di hari-hari tersebut, puasanya kita tidak sah dan mendapat hukum haram. Apa itu? Ada 5 hari. Idul Fitri, nah, di hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal kita berpuasa qadha ataupun puasa sunnah, maka hukumnya haram dan tidak sah puasanya. Yang kedua, hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Di sana kita dilarang berpuasa, hukumnya haram. Kalau kita puasa di sana, puasanya nanti tidak sah. Dan yang 3 ini adalah ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, di hari-hari tasyrik 3 ini atau jumlah semuanya adalah 5, kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Nah, berikutnya wa farduhu. Sekarang fardunya puasa. Orang yang berpuasa itu harus melakukan beberapa perkara ini. Yang pertama yang harus ia lakukan ketika berpuasa, puasa wajib Ramadan, adalah niyatun. Dia itu harus ada niatnya, dan niat itu hanya ada di hati. Melafatkannya itu hukumnya sunnah. Ya, setelah kita taraweh itu biasanya ada talfidun niyah, kita melafatkan niat bersama-sama, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu melafatkan saja, itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Yang wajib ada di dalam hati. Artinya apa? Hatinya ini punya tujuan, punya maksud mau berpuasa di esok hari, itu yang wajib. Dan kemudian kalau dia itu niat, ada syarat di dalam madhab Syafi'i, tabyitun niyah. Niat harus ada di malam hari.
Kalau niatnya itu di pagi hari atau siang hari, maka puasanya tidak sah. Ya. Dalam madhab Syafi'i, niat puasa di malam hari. Malam itu dari kapan sampai kapan? Malam adalah mulai dari tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar. Itu malam. Tenggelam matahari masuk waktu malam, muncul fajar, maka waktu malam sudah habis. Nah, maka kalau untuk lebih hati-hati lagi, setelah kita berbuka puasa, langsung kita niatkan, besok puasa Ramadan. Maka itu sudah sah, ya. Tidak usah dilafatkan, hanya ada di hati saja, besok puasa Ramadan, maka itu puasa sudah dikatakan sah. Nah, ketika ada orang lupa niat dan dia itu ketika sahur ikut makan sahur, ya kan? Ikut makan sahur. Tujuannya apa? Supaya kuat berpuasa. Nah, ada orang makan sahur terus kemudian supaya kuat untuk menjalani puasa. Apakah itu sudah dikatakan niat atau tidak? Maka para ulama mengatakan iya, itu sudah dikatakan niat. Tapi selama di dalam hatinya itu ada tujuan puasa yang masuk ke kriteria niat, yaitu puasa fardu Ramadan atau puasa Ramadan. Karena kata-kata fardu itu ada yang mengatakan tidak wajib diniatkan. Jadi kalau orang lupa niat puasa itu gambarannya mungkin sekian persen, sedikit sekali. Nah, lupa niat. Nah, orang yang lupa niat itu sedikit sekali. Mesti kalau dia makan sahur tujuannya adalah untuk besok puasa Ramadan. Ya. Nah, sekarang kalau memang terjadi ada orang yang lupa niat, dia itu tidak berniat di malam hari, sama sekali tidak ada maksud tujuan atau besitan hati untuk esok hari puasa Ramadan, maka di esok harinya dia itu tidak sah puasanya, wajib mengqadha dan tidak boleh makan minum. Ya, dia harus imsak, harus menahan dari lapar dan dahaga sampai maghrib. Ini hukumnya seperti itu. Kalau dia makan minum, maka dia akan mendapatkan dosa. Hukumnya haram. Nanti ada kaidah orang yang puasanya tidak sah, dia wajib mengqadha dan boleh makan. Itu siapa saja? Orang yang puasanya tidak sah dan wajib mengqadha dan tidak boleh makan, itu siapa saja? Jadi kaidahnya itu dia itu wajib mengqadha karena puasanya tidak sah dan boleh makan minum ketika orang tersebut batal puasanya disebabkan syariat, bukan pilihan dia sendiri, bukan sebab dia sendiri. Contohnya apa? Contohnya yang disebabkan oleh syariat itu adalah haid dan nifas. Ada seorang wanita, dia itu sudah haid, dia itu puasa asalnya, kemudian di waktu zuhur keluar haid, ya kan? Keluar darah. Haid berarti itu haid. Puasanya batal jelas. Wajib mengqadha? Na'am, wajib mengqadha. Boleh makan? Boleh. Minum boleh, tidak apa-apa, karena yang menyebabkan adalah syariat, bukan dia sendiri yang menyebabkan. Penyebabnya bukan dia, bukan karena kelalaian. Ini boleh makan minum, tapi adabnya makan minum itu pun tidak di hadapan orang yang sedang berpuasa. Nah, kalau pembatalan puasa itu disebabkan oleh diri dia sendiri, kelalaian dia sendiri, maka dia tidak boleh makan minum. Batal puasanya, batal. Wajib mengqadha? Na'am, wajib mengqadha. Boleh makan enggak? Dia wajib hukumnya imsak, menahan dari lapar dahaga sampai maghrib, sampai waktu puasa selesai. Contohnya seperti kita mandi pagi-pagi, kita mau berangkat ke kantor, mandi. Nah, pas mandi itu masuk air ke telinga kita.
Batal nggak puasanya? Batal. Loh, langsung makan boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini masuknya air ke telinga penyebabnya karena kelalaian kita. Loh, nggak disengaja kok. Tetap walaupun nggak disengaja karena kita mandi tadi. Tapi yang saya contohkan mandi karena berangkat ke kantor. Nah, kalau mandinya ini diutus atau diperintahkan oleh syariat bagaimana? Contoh, di hari Jumat kita mau berangkat Jumatan, kita disunahkan apa? Mandi terlebih dahulu. Yang nyuruh mandi siapa? Syariat nyuruh kita mandi. Akhirnya kita mandi loh. Pas mandi masuk air ke telinga kita, batal tidak puasanya? Tidak. Jika mandinya kita dengan cara menyiramkan, pakai gayung, pakai shower, pakai selang, pakai keran dan lain sebagainya. Tapi kalau mandinya kita nyelam, kita nyebur ke kolam renang, masuk air ke telinga kita, batal puasa kita, dan kita ini tidak boleh makan minum. Nah, karena kesalahan kita mandinya dengan cara apa? Menyelam tadi. Jadi kalau mandinya diperintahkan oleh syariat, maka puasa kita tidak batal. Kita berpuasa nih di bulan Ramadan, kemudian kita mau berwudu. Ketika wudu disunnahkan, kita diperintahkan oleh syariat untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Loh, sedang berpuasa, iya nggak apa-apa, berkumur, sunnah hukumnya. Masukkan air ke dalam hidung, sunnah hukumnya. Nah, kalau kebelabasan terus kemudian masuk ke dalam mulut, ya, ke tenggorokan gini, atau kena khayshum, ya kan, masuk ke hidung gini, bagaimana hukumnya? Batal tidak? Maka hukumnya tidak batal jika kita ini tidak mubalaghah, kita tidak berlebihan di dalam berkumur. Kumur biasa saja, ketelen, maka puasanya tidak batal. Karena kita berkumur yang memerintahkan adalah syariat Islam. Tapi kalau kita berkumurnya tidak diperintahkan oleh syariat, seperti karena wah nggak enak aja mulut, akhirnya berkumur, ketelen, maka batal puasanya. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Nah, likulli yaumin, kita niat berpuasa Ramadan itu tabyitun niyah, di malam hari wajibnya setiap hari. Niat harus diperbaharui setiap hari, setiap malam itu wajib dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Maliki cukup niatnya sekali saja di awal bulan Ramadan sudah sah. Saya niat puasa bulan Ramadan full sebulan, tanpa menyebutkan 29 atau 30, full sebulan. Dalam madhab Maliki hukumnya sah. Madhab Hanafi bagaimana? Madhab Hanafi hukumnya sah. Hukumnya apa? Sunnah meniatkan seperti itu tadi, supaya kalau dia itu lupa niat di satu malam, maka puasanya akan tetap sah. Yang mengatakan tidak sah hanya madhab Imam Syafi'i saja. Jadi madhab Imam Syafi'i mengatakan apa? Wajib niat berpuasa di bulan Ramadan di malam hari, dan itu pun dilakukan di setiap malam. Likulli yaumin. Nah, dia itu setiap hari, setiap malam dia meniatkannya. Nah, terus kalau kita mengikuti madhab Maliki bagaimana? Boleh atau tidak? Kita meniatkan berpuasa di bulan Ramadan hanya di awal tanggal 1 Ramadannya saja. Tanggal 2, 3 sampai akhir kita nggak niat puasa Ramadan. Sah atau tidak kalau kita ngikuti madhab Maliki? Sah. Kalau kita ngikuti madhab Maliki, tapi dengan syarat kita boleh ngikuti madhab lain, ada keyakinan dalam hati kita bahwasanya madhab atau perkara tersebut itu benar. Tapi kalau ada keraguan, wah gimana ya, sah nggak? Nah, keraguan ini berarti maka tidak sah. Ya, syarat kita mengikuti madhab lain harus apa? Yakin. Dalam bahkan kita mengikuti madhab Syafi'i pun harus ada keyakinan. Kalau kita nggak yakin dengan madhab Syafi'i, nggak boleh kita ngikuti madhab Syafi'i. Ngikuti madhab yang kita yakini kebenarannya. Wa syurita li fardhihi walau nadran au kafaratan tabyitun. Nah, kita disyaratkan di dalam niat untuk tabyitun niyah, meniatkan puasa tadi di malam
di malam hari. Kalau ada orang yang dia itu ragu, saya semalam sudah niat atau belum, ya, semalam sudah niat atau belum, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah al-adam, belum niat. Nah, kalau ragunya apa? Niat atau belum, maka hukumnya adalah belum niat. Maka puasa di hari tersebut hukumnya tidak sah dan dia wajib mengqadha nanti setelah Ramadan. Dan dia nggak boleh makan minum di hari itu, ya. Kalau makan minum di hari itu maka akan mendapatkan hukum haram. Nah, sekarang kalau ragunya, saya tadi niat tuh di malam hari atau sudah fajar, maka al-asal adalah niat di malam hari, maka puasanya akan tetap sah. Nah, wala yubtilu hanahu aklin wa jima'in ba'daha. Setelah niat, kita umpama niat berpuasa tadi setelah sholat taraweh, nah, yang biasa dilakukan. Setelah sholat taraweh kita niat bareng-bareng bersama-sama. Setelah niat kita makan, batal nggak niat puasa kita? Niatnya batal tidak? Tidak. Apakah harus niat baru lagi setelah makan? Tidak. Jadi niat ketika kita lakukan di umpama jam 9 malam, terus setelah jam 9 kita makan minum, maka niat kita tidak batal. Ya, niatnya tidak batal. Ya, ini melakukan pembatalan puasa setelah niat itu tidak membatalkan niat. Naam, lau qata'aha qablahu ihtaja litajdidiha qata'an. Kalau ada orang sudah niat di malam hari, kemudian dia memutus niat tersebut dengan cara umpamanya setelah niat, besok nggak jadi puasa. Nah, ini sudah memutus berarti, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk memperbaharui niat lagi. Menentukan fardu Ramadan bagaimana, wajib atau tidak? Maka para ulama mengatakan wajib. Ngomong besok saya puasa Ramadan, kata-kata Ramadan ini harus ada, ya. Kata-kata Ramadan harus ada. Saya besok niat puasa Ramadan, gitu saja. Nah, lafadz fardu wajib atau tidak mengungkapkan fardiyah di dalam hati, maka ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Berbeda halnya puasa sunnah. Kalau kita puasanya puasa sunnah biasa, maka cukup besok puasa sunnah, gitu saja. Besok puasa, gitu saja sudah sah. Seperti kemarin kejadian kan, di awal bulan Rajab itu kan di tanggalan itu hari Rabu, ya kan, sudah pada puasa, terus kemudian muncul iklan daripada MUI kalau 1 Rajab itu di hari Kamis. Nah, ini yang sudah terlanjur berpuasa di bulan Rabu bagaimana? Dapat pahala atau tidak? Maka ini pernah dilakukan oleh Rasul kiasannya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, hal indak punya makanan nggak? Pagi-pagi Rasul, nggak punya ya Rasul, kata Aisyah. Ya udah kalau gitu saya puasa. Nah, pas Rasul sudah niat puasa, tanya ke Aisyah, Aisyah punya makanan nggak hari ini? Punya ya Rasul. Nah, ya udah berarti saya nggak puasa, makan. Berarti puasa sunnah itu boleh dilakukan kapan saja, yang penting tidak di 5 hari yang sudah disebutkan tadi, ya. Puasa sunnah mau di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari apa saja boleh. Lah terus yang kemarin di hari Rabu yang sudah niatnya puasa tanggal 1 Rajab, itu tetap dapat pahala. Pahalanya pahala puasa sunnah, gitu ya. Jadi tidak usah dibatalin, udah puasa aja. Hari Kemisnya puasa lagi, hari Jumatnya puasa lagi, Sabtunya puasa lagi. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau kita masuk ke bulan Rajab, maka ulama madhab 4 ini mensunnahkan kita berpuasa di bulan Rajab full 1 bulan. Hukumnya sunnah. Tidak satu pun dari madhab 4
yang mengatakan haram? Tidak ada. Yang melarang puasa Rajab hukumnya haram tidak ada di madzhab 4 ini ya, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kecuali madzhab Hambali mengatakan hukumnya makruh berpuasa di bulan Rajab jika dia itu berpuasa khusus di bulan Rajab saja, tidak mau puasa di bulan Sya'ban, nggak mau puasa di bulan Muharram, nggak mau. Maunya di bulan Rajab saja, mengkhususkan puasa hanya di bulan Rajab, maka itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Tapi kalau dia itu mau puasa di bulan Sya'ban, di hari Arafah, hari Tarwiyah, Muharram, Rajab dia puasa juga, maka akan mendapatkan hukum sunnah. Nah, man alaihi qada ramadhana ini kalau ada orang yang berpuasa qada dan qadanya dari Ramadan, apakah dia wajib menentukan puasanya? Saya niat mengqada puasa Ramadan yang tahun sekian, wajib menentukan tahun sekian atau tidak? Tidak. Ya, bahkan kalau dia itu punya qada 2 Ramadan, Ramadan tahun 2020 dan Ramadan tahun 2021, tetap niatnya hanya qada Ramadan, gitu saja. Tidak usah menentukan niat tahun sekian, itu tidak usah. Nah, qada Ramadan saja sudah dikatakan sah. Begitu juga ketika orang punya qada salat. Qada sholat apakah harus menentukan saya niat mengqada sholat duhur di hari Senin, terus mengqada sholat duhur di hari Selasa, Rabu, Kamis gitu? Tidak. Yang wajib hanya niat qada duhur. Nah, tidak usah ditentukan hari waktunya. Naam, lil khabari sahih. Wa bi ta'yini fihi nafl aidan. Ada pengecualian lagi ketika kita puasa sunnah ditambahkan pentakyinan. Takyin itu menentukan puasa apa yang kita mau tentukan. Seperti umpama contoh puasa Arafah. Nah, kita niat puasa Arafah. Sudah cukup ya. Puasa Tarwiyah, besok niat puasa Tarwiyah. Sudah cukup. Niat puasa Senin, puasa Kamis, maka sudah cukup. Yang penting menurut saya ketika orang mau berpuasa mesti ada niat dalam hatinya, itu pasti. Besok puasa Senin, itu pasti ada. Walaupun tidak diucapkan ya, karena niat adanya hanya di dalam hati saja. Mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang boleh tidak menggabungkan dua puasa, puasa wajib dan puasa sunnah? Boleh atau tidak? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Na'am bahata fil majmu' istirat ta'yin fir rawatib ka'arafah wa ma ma'aha fala yahsulu ghairuha ma'aha wa innawa. Kalau ada orang yang niat puasa Ramadan, kemudian dia niatkan juga puasa Arafah, ya kan? Ramadan atau puasa Kamis, Senin umpamanya, maka tidak sah itu puasanya. Ya. Kalau puasanya fardu dengan fardu digabungkan tidak sah. Fardu dengan sunnah yang ada waktunya itu juga hukumnya tidak sah. Kalau puasa sunnah dengan sunnah bisa. Kita pas puasa Arafah kemudian pas di hari Senin juga. Nah, kita niat puasa Arafah plus puasa Senin, maka itu akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi kalau satu fardu satunya sunnah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan bisa membatalkan puasa tersebut. Artinya puasanya itu nanti tidak sah. Mubtilatun, bisa membatalkan. Kama lau nawad duhur wa sunnatahu, sebagaimana ketika ada orang sholat duhur niatnya adalah dibarengkan dengan sholat qobliyah atau ba'diyah. Sholat duhur ini fardu, qobliyah ba'diyah itu sunnah yang ada waktunya. Digabungin jadi satu, maka semuanya akan menjadi batal, tidak sah.
Naam. Faqallu niyah, minimal daripada niat puasa Ramadan adalah nawaitu sauma Ramadan. Ini minimal niat ya. Sebagaimana niat dalam sholat minimalnya usolli fardhu subhi. Kalau makmum tambahi makmuman. Kalau niat puasa sholat duhur usolli fardhu duhri. Cukup seperti itu. Tidak usah panjang-panjang. Niat puasa minimalnya nawaitu saum Ramadan, dan ini pasti ya, ada di dalam hati kita. Ketika makan sahur niatnya apa? Besok puasa Ramadan. Maka kita sudah dikatakan nih niat. Walaupun kita nggak baca niat bareng-bareng setelah taraweh tidak masalah. Tidak apa-apa. Nah, niat yang sempurnanya adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sempurnanya. Nah, nanti di sana ada pembahasan ulama an nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani atau ramadhana hadhihi sanati atau sanata. Nah, secara i'rab nahwu ya, pembahasannya secara i'rab nahwu, tidak secara makna. Nah, kalau kita membacanya fardhi syahri ramadhani maka hadhihi sanati. Kalau ramadhana maka hadhihi sanata. Bukan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, tidak bisa. Kalau ramadhana hadhihi sanati tidak bisa, karena secara i'rab nahwu hadhihi sanah menjadi dzaraf. Dzaraf itu mansub dibaca nasab, kalau nasab itu fathah. Harusnya ramadhana hadhihi sanata. Nah, pembahasan dari segi nahwunya. Wa akmaluha nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa yuftiru amidun, yang membatalkan puasa. Ini sekarang masuk ke pembatalan puasa adalah orang yang sengaja. Lanasin, tidak orang yang lupa. Ya, kalau ada orang lupa dia makan nasi satu piring tidak batal puasanya ya, karena lupa ya. Wa in katsura, walaupun banyak banget makannya karena lupa maka puasanya tidak batal. Harus orang yang sengaja. Kemudian alimun, dia mengetahui bahwa yang ia lakukan itu bisa membatalkan puasa. Kalau dia nggak tahu kalau makan minum itu bisa membatalkan puasa, tidak apa-apa, puasanya tidak batal. Kalau dia tidak tahu kalau masuk air ke telinganya ketika mandi itu tidak batalin puasa, nah, dia nggak tahu ya, maka hukum puasanya tidak batal. Jadi hukum ini hanya kepada alim, orang yang mengetahui saja. Ketika kita sholat, tak harusnya tahiyat awal kita langsung berdiri, ya, kita langsung berdiri. Kemudian diingatkan oleh orang lain, ente belum tahiyat awal, akhirnya duduk lagi dia tahiyat awal.